Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu. Kembali bersama saya dari tim Radio Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Nusantara Gemilang. Untuk mewujudkan satu negara yang baldah, yang makmur, yang baldatun thayyibatun warubun ghafur, itu harus didahului dengan tatanan masyarakat yang marham. Tatanan masyarakat yang marhamah itu harus didahului dengan tatanan keluarga yang sakinah. Sakinah bisa terbentuk dari pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Jadi untuk bisa menjadi satu negara yang baik, maka harus ditopang dari unsur personal atau pribadi-pribadi atau individu-individu yang memang baik. Jika targetnya hanya materi, maka di zaman-zaman sebelumnya seperti zaman Nabi Musa, di zaman Fir'aun, itu materi memang luar biasa. Nah, tetapi jika hanya materi yang ditargetkan sebagai salah satu-satunya unsur gemilangnya Nusantara, maka tidak akan kokoh, tidak akan kuat, tetap nanti akan menuju pada kehancuran. Baldah thayyibahnya dapat, tetapi robun ghafurnya tidak dapat. Maka kami melihat unsur-unsur seperti kembali pada tauhid, kepada ibadah dan muamalah itu merupakan satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Pada satu aspek menjadi pribadi yang soleh, pada sisi lain menjadi pekerja keras yang mendapatkan barokah. Saat ini di negara kita ini fitnah dan aib begitu merajalela. Jadi entah kenapa saat ini individu-individu saling menyerang, bisa dengan aib masing-masing atau aib lawannya, atau dengan fitnah lawannya, atau membuka aib sendiri untuk kepentingan tertentu. Beberapa tahun yang lalu, mungkin dari 10 atau 15 tahun yang lalu, banyak diskusi atau banyak dialog yang relatif ilmiah atau akademis. Namun belakangan kami melihatnya diskusi ataupun perdebatan di tingkat elit itu cenderung personal. Jadi sudah jarang atau tidak banyak yang menyuguhkan satu perdebatan yang cenderung akademis gitu atau ilmiah, tetapi lebih pada serangan-serangan atau lebih pada perdebatan yang sifatnya serangan terhadap person atau terhadap individu. Ini bagi kami sangat mengkhawatirkan karena kalau perdebatan nyerang person atau nyerang individu itu sudah tidak sehat. Ditambah dengan masalah-masalah lain di negara kita, salah satu masalah yang ramai saat ini adalah terkait dengan tafsir teologi. Tafsir teologi memang masih dalam ranah perdebatan, itu betul. Namun refleksi dari teologi adalah peribadahan. Nah, ketika umpamanya memiliki tafsir ideologi tertentu,
mentafsirkan Quran lah, dalam bahasa sederhananya mentafsirkan Quran melalui perspektifnya, maka itu akan terrefleksikan dalam ibadah yang dilakukannya. Ketika tafsir terhadap Al-Quran atau tafsir teologinya berbeda dengan umumnya, maka refleksi terhadap pelaksanaan ibadahnya pun cenderung akan berbeda. Ini memang masih di ruang perdebatan, masih bisa ditarik pada hal-hal yang perdebatannya yang karakternya ilmiah. Namun ketika hal tersebut mendatangkan madarat dari aspek muamalah, mendatangkan gejolak atau menimbulkan ketidaknyamanan untuk pihak-pihak lain, maka ini perlu didiskusikan ulang. Walaupun memang ibadah itu ranahnya privat, tetapi ketika seseorang itu adalah pemimpin di suatu tempat, maka ruang privasinya itu menjadi konsumsi publik, itu maksudnya. Sehingga ketika mengambil kebijakan, mengambil sikap, itu sangat erat kaitannya dengan publik. Perbedaan tafsir teologi yang kemudian direfleksikan atau diaplikasikan dalam bentuk ibadah ini memang masih menjadi perkara yang rumit sampai saat ini, karena banyaknya pandangan, sehingga melahirkan banyak friksi-friksi yang kemudian memaksa kita untuk bisa menerima ketika perbedaan itu ada. Apakah hal ini akan menjadi kebaikan? Kita tunggu saja. Walaupun memang bahwa perbedaan itu adalah sunatullah, itu betul. Tapi dalam beberapa hal perbedaan itu tetap menyebabkan satu gesekan lah, walaupun tidak selalu harus jadi perpecahan. Nah, kemudian ketika tafsir terhadap teologi yang direfleksikan dalam ibadah ternyata tidak sama dalam bentuk pandangan yang umum, ini nanti jadi semacam efeknya itu ke muamalahnya. Nah, fitnah-fitnah yang beredar, aib-aib yang dibongkar, baik itu milik sendiri ataupun milik orang lain, ini sebenarnya sudah sangat jauh dari tafsir itu sendiri gitu. Maksudnya ini sudah di luar jangkauan tafsir terhadap teologi, bahkan refleksi ibadah sudah jauh, saking jauhnya maksudnya. Nah, tapi ada juga pihak-pihak yang mentafsirkan teologi yang kemudian refleksi ibadah dan muamalahnya itu linier, tapi dalam hal yang berbeda. Semisal begini, di kelompok tertentu bisa saja infak itu wajib, atau di kumpulan tertentu infak itu wajib. Nah, wajibnya infak pada satu sisi kemudian menciptakan sentral ekonomi pada sisi pada titik tertentunya, itu bisa mengakibatkan ketimpangan gitu. Jadi pengumpulan dana yang besar untuk kepentingan tertentu pada satu sisi menjadikan infak sebagai landasan teologisnya, tetapi pada sisi lain menciptakan ketidakadilan terhadap masyarakatnya gitu, terhadap orang-orangnya atau terhadap anggota dari perkumpulan itu gitu. Ini masih linear dalam sisi yang lain. Jadi antara tafsir teologi dengan muamalahnya linear, bahwa infak itu umpamanya wajib. Bagi yang mampu memang tidak ada masalah. Bagi yang tidak mampu, dia harus merelakan beberapa hal dari hidupnya, dari hartanya, sehingga dia bisa membesarkan yang lain, tapi mengkerdilkan dirinya sendiri, menyengsarakan dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Nah, saling cross dalam kehidupan sosial saat ini, mulai dari tafsir terhadap teologi atau
refleksi dari ibadah yang tidak mengambil kesimpulan sendiri, kemudian tafsir terhadap norma-norma sosial, norma-norma ketimuran lah kalau kita sebut, itu memang sudah sangat melampaui batas. Dengan adanya media sosial, saling cross dalam budaya ini luar biasa besar, efeknya luar biasa besar. Jika zaman dahulu atau kemarin-kemarin sebelum medsos menjamur seperti saat ini, hal-hal personal itu, aib-aib, sesuatu yang dianggap aib itu sangat tabu untuk disampaikan. Tetapi saat ini hal-hal tabu itu diangkat, bahkan menjadi konsumsi publik untuk kepentingan material. Ini memang sudah luar biasa kacau. Tidak malu lagi membuka aib sendiri atau membuka aib orang lain untuk menjadi konsumsi publik. Sudah saling cross, ngirisnya itu sudah sulit. Bagaimana mungkin seorang manusia membuka aibnya sendiri untuk kepentingan komersil, untuk kepentingan ekonomi? Ini sudah sangat luar biasa, saling silangnya. Nah, maka kalau kita perhatikan secara, kalau dalam bahasa lainnya kontemplasi lah, merenungkan bahwa saat ini masyarakat itu sudah banyak mengkonsumsi hal yang baik dan hal yang buruk secara bersamaan. Bagi yang bisa memilah, insya Allah selamat. Bagi yang tidak bisa memilah, akan kesulitan untuk keluar dari zona itu. Info ini begini, info dari sini begini. Ini mengumbar aib, ini mengumbar fitnah, ini mengumbar agama, segala macam. Ini saling silang luar biasa. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Maka solusi jangka panjangnya memang tafsir teologis itu harus ada orang yang memiliki kapasitas tunggal, kapasitas absolut untuk mentafsirkan hal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sesuatu hal yang menjadikan masyarakat itu menyadari bahwa batasan-batasan yang dulu sudah diciptakan oleh leluhur kita terkait norma, ada kesadaran untuk kembali ke sana, gitu, bahwa ini mempermalukan, ini tidak mempermalukan, ini baik, ini tidak baik, ini pantas, ini tidak pantas. Jadi ukuran-ukuran yang dulu sudah disiapkan oleh leluhur kita itu bisa kembali menjadi rujukan. Sehingga nanti menjadikan kita ke arah Nusantara gemilang. Karena Nusantara gemilang tidak mungkin bisa terjadi jika personnya rusak. Maka untuk memperbaiki person individu-individu ini harus kembali diluruskan antara teologi atau teologi ibadah dan muamalah. Karena ini rusak, irisannya susah. Dengan teori apapun, menggunakan teori sosial sekesulit kita susah, menggunakan teori apapun susah. Sudah saling silang, sudah luar biasa rusak. Memang aneh. Ada orang yang tidak malu mengumbar aib untuk kepentingan komersil. Itu sudah aneh lah, ininya sudah aneh, sudah bingung memahami. Begitu saudaraku, ya mohon maaf. Terima kasih, semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari fitnah, kemudian Allah menutup aib kita agar kita terus bisa berkarya untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih, tetap tinggalkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.